Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan evolusi komputer dari generasi pertama sampai generasi sekarang, yaitu generasi kelima. Pertama, dimulai dari komputer generasi pertama yang ada seperti di background. Komputer generasi pertama dimulai dari tahun 1946 sampai 1959, memiliki karakteristik lambat, besar, dan mahal. Di komputer ini, tabung vakum digunakan sebagai komponen dasar CPU dan memori. Komputer-komputer ini umumnya bergantung pada sistem operasi batch dan kartu punch. Pada generasi ini, pita magnetik dan pita kertas digunakan sebagai perangkat keluaran dan masukan. Beberapa komputer generasi pertama yang populer adalah ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer. Yang kedua, Advanced. Yang ketiga, Univasi. Yang keempat, IBM 701. Yang kelima, IBM 650. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dimulai dari tahun 1959 sampai 1965. Merupakan era komputer transistor. Komputer-komputer ini menggunakan transistor yang murah, ringkas, dan mengonsumsi lebih sedikit daya. Hal ini membuat komputer transistor lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Pada generasi ini, inti magnetik digunakan sebagai memori utama dan cakram magnetik, dan kaset digunakan sebagai penyimpanan sekunder. Bahasa assembly dan bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran dan batch processing serta sistem operasi multiprogramming digunakan di komputer ini. Beberapa komputer generasi kedua yang populer adalah yang pertama IBM 1620, yang kedua IBM 7094, yang ketiga CDC 1604, yang kelima CDC 3600, yang keenam UNIVAC 1108. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpacu IC, bukan transistor, sebuah IC tunggal, dan dapat mengemas sejumlah besar transistor yang meningkatkan kekuatan komputer dan mengurangi biaya. Komputer juga menjadi lebih andal, efisien, dan ukurannya lebih kecil. Komputer generasi ini menggunakan pemrosesan jarak jauh, pembagian waktu, multi pemrograman sebagai sistem operasi. Pada generasi ini juga bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran 2 sampai 4, COBOL, Pascal, PL1, Apple 68 digunakan. Beberapa komputer generasi ketiga yang populer adalah yang pertama IBM 360 series, yang kedua Honeywell 6000 series, yang ketiga PDP, yang keempat IBM 370 atau 168, selanjutnya TDC 316. Kemudian komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1971 sampai 1980, menggunakan sirkuit terintegrasi skala sangat besar, dalam kurung VLSI, sebuah chip yang berisi jutaan transistor dan elemen rangkaian lainnya. Chip ini membuat komputer generasi ini lebih ringkas, bertenaga, cepat, dan terjangkau. Komputer generasi ini menggunakan sistem operasi real-time, time sharing, dan terdistribusi. Bahasa pemrograman seperti C, C++, DBase juga digunakan pada generasi ini. Beberapa komputer generasi keempat yang populer adalah satu DIC 10, yang kedua STAR 1000, yang ketiga PDP 11, yang keempat Cray 1 superkomputer, yang kelima Cray XMP superkomputer. Yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Pada komputer generasi kelima dimulai dari 1980 sampai sekarang.
teknologi VLSI diganti dengan ULSI. Teknologi tersebut memungkinkan produksi chip mikroprosesor dengan 10 juta komponen elektronik. Komputer generasi ini menggunakan perangkat keras pemrosesan paralel dan perangkat lunak AI, kecerdasan buatan. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi ini adalah C, C++, Java, .NET, dan lain-lain. Beberapa komputer generasi kelima yang populer adalah desktop, laptop, notebook, ultrabook, yang terakhir Chromebook. Mungkin sekian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.